Untuk teman-teman saya yang di pondok, jaga diri baik-baik. Karena seumpamanya kehidupan di pondok itu bisa di video semua, itu pasti Anda ingin kembali lagi ke pondok, Mas. Itu kata-kata dari saya loh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast gue. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial dari anak jalanan. Silakan perkenalkan diri, Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhtar Kuduri. Saya dari Desa Bundaran, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Biasanya saya itu dipanggil Muhtar ya bisa, Kunduri ya bisa, Mas. Udah, saya panggil Mas Kunduri aja ya. Iya, Mas Kunduri ya, Bapak. Oh ya, Mas. Dengar-dengar kamu itu anak jalanan ya? Anak pang gitu. Ya, bisa disebut gitu ya, Mas. Lah kau bisa jadi anak seperti itu gimana? Itu saya kan awal mulanya itu kayak ada pengajian mafia sholawat itu loh, Mas. Oh iya, Itu terus. saya kan ngunjunginya itu sama teman-teman saya, BM-an di Bangjo lah, biasa lah, Mas. Seperti bonek-bonek. Lalu saya itu apa itu namanya, kesananya itu bareng, ya ketemu anak pang-pang juga itu, Mas. Itu diajak atau mau keinginan sendiri? Kalau itu awal mulanya itu saya nggak tahu, tapi itu saya diajak sama teman saya. Saya kira itu naik seperti naik motor, Mas. Nggak tahu kalau diajak bonek-bonek ya, Mas. Nah, itu awal dari pondok atau anak pang dari rumah? Saya awalnya itu dari pondok, Mas. Kalau dari rumah itu saya nggak pernah kumpul sama anak-anak gitu, nggak pernah sama sekali, Mas. Berarti kenal anak-anak itu dari pondok. Ya, Nah, pengalaman kamu jadi anak jalan itu bagaimana? Bisa jelaskan? pengalaman saya jadi anak jalanan itu Ya. ada enaknya juga ada gak enaknya. Enaknya itu saya ya bisa bebas, bisa kemana-mana itu. Kalau gak enaknya itu kan kangen sama keluarga, Mas. Berarti kota anak pang itu hanya ingin bebas. Ya, ingin bebas ya, Mas, ingin bebas. Itu anak pang itu gimana ya? Kalau saya lihat itu anak pang itu kelakuannya emang terlihat terlihat jelek, tapi kalau dalamnya itu nggak tahu. Itu bisa dijelaskan? Emang kalau anak pang itu kalau dipandang orang itu banyak yang mandangnya anak pang itu jelek, Mas. Oh, Tapi yang biasanya kalau kita tergantung iman kita lah, Mas. Memang tuh anak pang biasanya kan koyok ngamen jaluki wong, kadang malak-malak wong kan encen gak apik barang, Mas, kuwi. Tapi nak kula mboten ngono kuwi. Nah, aku kan ya paling ngunjungi solawatan-solawatan ngono tok, Mas, gak koyok melu ngono kuwi lah, malak-malak rak tau ngono ya. berarti udah berapa lama? Udah berapa tahun ikut anak jalanan itu? Baru setahun kok, Mas. Kalau saat ini saya sudah tidak Udah berhenti. sudah berhenti, tidak ikut anak pang lagi lah. Apa yang membuat kamu bahagia berkumpul sama anak jalananku? Kalau bahagianya itu saya bisa jalan-jalan. Paling jauh itu jalan itu kemana? Tempat kemana yang paling jauh? Paling jauh biasanya itu di daerah Tuban, Mas. Tuban. Iya. Itu ya di sana. Ada solawatan gitu. Iya, ngunjungi solawatan, Mas. Biasanya gak bi jaruh-jaruh barang toh, Mas. Paling jauh itu. Iya. Oh ya, Mas. Itu kalau orang tua kamu tahu kalau kamu ikut anak-anak jalan itu, reaksinya orang tamu itu gimana? Mungkin kalau reaksi orang tua saya itu mungkin kaget lah, Mas. Soalnya saya di rumah itu gak pernah kumpul sama anak-anak pang. Kok di pondok kumpul. Tapi orang tua saya tidak tahu kalau saya itu kumpul anak pang. Masalahnya saya itu di pondok saat itu. Mungkin kalau saya ketahuan
orang tua saya mungkin saya di amuk lah mas, biasanya diantemi dikapakno. Itu banyak emang ya, banyak teman-teman kamu nak jalan tuh. Ya lumayan mas lah, ya bisa mencari pengalaman juga. Bagaimana responmu kalau sudah tidak lagi kumpul sama anak jalanan? Ya respon saya kalau sudah tidak berkumpul sama anak jalanan itu ya saya kangen sama di jalanan. Tapi ya ada baiknya juga kalau saya tidak kumpul anak jalanan, tidak terpengaruh pada hal-hal yang negatif gitu mas. Itu kamu kumpul sama anak-anak pang itu, kamu itu melakukan hal-hal baik atau hal yang negatif? Tadi kan saya sudah bilang dong mas, hal Gimana? baik. Seperti sholawatan itu loh mas, ngunjungi kadang jaro-jaro. Nah ngamen-ngamen alhamdulillah gak tahu mas. Ngamen itu apa ya? Ngamen seperti membawa gitar itu loh mas. Kok minta-minta itu. Minta itu mas. Itu kamu kumpul sama anak jalan itu, apakah jelas salah satu itu ada yang gimana orangnya nakal atau kadang teman saya itu ya ada yang begitu mas. Soalnya anak jalanan kan tidak semua baik itu mas. Mesti ada yang nyelalek barang nuwi yo ono sing ngamen. Reaksiku yo wajar lah, cah jalanan kan biasa ngono kuwi to mas. Nah reaksiku, perilaku paling buruk yang dilakukan teman kamu itu apa? Bisa jelaskan? perilaku yang paling buruk dilakukan teman saya itu biasanya minum-minuman mas. Saat minum-minuman itu wis gak genah kabeh ning pikiran kuwi. Kadang cah wedok nuwi diceluki nuwi. Wis ra genah pokoke lah. Nyeline pripun niku nyelikne? Iya nyelikne. Ya angger Kiu-kiu. ya kikiu ngono lah. Biasa saiki tren-trenan kikiu ngono itu. Biasa. Hal apa yang paling parah kamu lakukan atau paling dipandang jelek oleh masyarakat? Kalau saya itu hal yang paling jelek dipandang masyarakat itu saat saya ngamen ini kan gak oleh to mas. Ya terus? Dewi langsung kok kemana mangan dodolan to mas. Lah jemuk barangnya go mlayu ngono mas. Oh, Kewangane yo apa ya? Maling po. Ya ngono lah. Tapi kan basa-basa iku kan apa bekot. Ya bekot ngono ya. Ah. Bekot mas, bekot. Anak pang. Apa yang membuat kamu bahagia dengan berkumpul sama anak-anak pang? Kalau saya kumpul sama anak pang bahagianya itu bisa mencari pengalaman baru. Tur iso duwe kanca akeh bareng mas. Gak trimo kok tekok disotok tekok kampung-kampung iki gak iso. Iso duwe kanca berbagai daerah, kabupaten, kecamatan, desa-desa akeh wis enak lah mas, gampangane di pengalaman akeh iso cerita-cerita bareng. Perlukah punya banyak teman? Kalau itu iya mas, itu kan gawe anak coro anak pang itu biasanya ki solidaritas lho mas. Solidaritas. Solidaritas tanpa batas. To contohnya kanca siji kok diantemi wis ra usah nganu wis cah-cah melu kabeh ngono lah gampangane kanca-kancane. Wis ngono kuwi to Mas biasa. Iya mas. Apa hal yang kamu sukai dari anak jalanan itu yang kamu incar? Yang saya suka itu bisa bebas, bisa jalan-jalan ya mas, gimana? So jalan-jalan ning di nuwi bebas ya tur iso mantai-mantai bareng. Nah aku kan gak awor anak pang-pang sing liyane to mas. Nah sing liyane kan biasanya kan ning jalanan tok nuwi lho, gak pengen lunga-lunga ning ndi. Lunga-lunga ning ndi paling kan ngamen pelapon itu mas.
Nah, ini kalau selawatannya udah selesai itu langsung pulang ke pondok atau jalan saat kemana lagi itu? saat itu kalau pulang sholawatan itu saya pasti mampir nganu mas ke musola atau masjid Ya. menginap terlebih dahulu mas karena pagi lagi wangsul teng pondok OTW gampangannya. Apakah itu kan kalau naik truk kan apa namanya? Bonek ini mas. Bonek. Ya, Ya kan kalau perjalanan kan lama dah. ya. Nah, itu kalau terdengar adzan itu berhenti atau sampai berhenti nih truknya itu. Nek biasanya kan nak kerek ngerti waktu sholate mas. Nak waktune duhur gampangane kok dalam jangkau sakmene iso tekan pondok. Wi di blebeske kan pondok san we. Kayak magrib kan waktune sedelok to mas. Nak wi mandek dhisik gak apa-apa, ngenteni isak san ngono ra apa. Apakah ada kejadian yang menyedihkan saat kumpul sama anak jalanan? Kejadian yang kejadian yang menyedihkan saat saya kumpul sama anak jalanan itu saat teman saya itu mau bonek lho mas. Bonek iki gak oleh tenan ra. Wis gampangane ra ana bengjo, wonge mortal to mas. Mortal kan ngene-ngene to. Trek iki gak into. Gak gelem mandek. Gak gelem mandek to mas. Lah trek iki wangger ngono to. Koncoku nganti ditabrak mas. Alhamdulillah tapi ora ninggal. Ya luka-luka tok dulu mas. Nah, itu membawanya ke pondok itu bagaimana? Apakah Itu naik bonekan lagi? itu saya kan kalau mengunjungi itu kan ada anak pondok ada yang tidak ada mas. Ya. Tapi alhamdulillah itu tidak anak pondok, anak rumahan yang ikut. Langsung bawa ke rumahnya berarti. Ya, Itu reaksi keluarganya itu bagaimana? Apakah yang lainnya dimarahin atau gimana? reaksinya keluarganya itu yang lainnya dimarahin. Soalnya kan kok iso anake ngene ditabrak ana kejadian ngene tetep wong tua kan nganu to nesoni to mas. Sakane kan mesti keinginane wong tua kan gak pingin kaya anake kaya ngono kuwi to. Berarti orang tuanya marah. Ya marah mas. Soalnya anaknya itu terjadi kejadian begitu. Tapi sampai sekarang apakah Mas ini masih ikut jadi anak jalanan? Alhamdulillah saat ini saya tidak ikut kembali kepada anak jalanan mas. Udah gak ikut? Sudah gak ikut alhamdulillah. Itu teman-teman bagaimana reaksinya kalau kamu keluar dari dia gak kumpul-kumpul? Apakah dia mencari? Bagaimana? Kalau mencari itu tidak ya biasanya kan kadang ngono ngejak kumpul sepisan pindho ngono mas. Sampai sekarang masih Sampai kumpul-kumpul sekarang itu bagaimana? kayaknya kalau sampai sekarang itu sudah gak pernah mas. Sudah lupa mungkin teman-teman saya. Udah lama be? Sudah Lama. lama mas. Sudah ada 3 bulanan lah kan itu kan termasuk lama. Biasanya kan 1 bulan itu rakyat ngumpul ping loro kan iso ngumpul. Saiki wis gak tahu info-info mas. Tapi kalau ngumpul itu biasanya ngumpulnya saat kemajelisan mas, sholawatan. Kau ngumpul ning anu sholawatan ning kene kau ngumpul beri ngopi-ngopi bareng. Kadang bisa ngono. Kok tahu kalau ada sholawatan itu informasi dari mana? Kok tahu di mana-mana itu? Itu kan ada jadwalnya toh mas di Google banyak, di TikTok banyak mas. Anak pang kan juga membawa HP entah itu HP-nya dari mana saya gak tahu. Tapi biasanya ya HP-nya itu ada yang bawa sendiri, ada yang malah gune wong lah bikot nih biasanya ngono mas. Tapi kamu itu kan dari pondok ya? Iya, Mesti nggak bawa HP kan? iya. Itu kamu kalau ada sholawatan itu dijemput ke pondok oleh teman-teman yang anak rumahan atau kamu dikasih tahu sama teman-teman? Kalau itu saya dikasih tahu sama teman yang saya kan sekolah tuh mas. Iya. Teman saya kan ada yang ikut begituan juga. Nah itu punya temannya itu teman saya.
Oh, temannya teman saya. Ya. Carane kok bengi wae gimana dijak kancaku sing cah sekolahan kok bengi wae dijak cah iki ning kene ngono lho Mas. Jadi informasi wi teko kancaku kuwi mau sing sak sekolahan mbek aku lah kan carane wis tau ngumpul tapi wis saiki gak tau gak tau melu tau melu ngumpul tapi gak ning jalanan neh lho Mas. Wis sergap sekolah ngono to. Nanti kamu keluar atau enggak kumpul-kumpul itu kemauan sendiri? Enggak kumpul-kumpul lagi sama anak jalan gitu? Enggak kumpul-kumpul lagi atau gimana? Kan tadi kamu kan bilang udah enggak jadi anak jalanan. Iya. Itu keluarnya kemauan sendiri atau gimana? Itu Kok usah kepikiran untuk keluar itu loh? itu kemauan saya sendiri Mas. Nah, kenapa itu? Karena saya itu saat itu mikir ning saat majelisan iki ono sing waduh ceramahe ngene Mas. Kok wis dipondokno tenan-tenan kok metu mlender-lendon kowe kurang ngesakno wong tuamu. Kok ngono kuwi to Mas. Lah aku ki langsung kemikiran ning pikirane mak jlek ngono lho Mas ning ati. Mak jlek ning ati ki langsung krungu nangis. Mak teratap rasane. Ya, aku batin ya. Aku kok dipondokno tenan-tenan kok ning pondok ngepang ngawur cah dalanan wedi-wedi wong apik pura yo. Dewi langsung aku mikir keluar teko ngono kuwi Mas. Tapi itu sepengetahuan teman-teman yang lain atau kamu diam-diam? Kalau itu sepengetahuan teman-teman yang lain, aku yo ngomong. Bos iki aku gak melu ngumpul-ngumpul sik ngono. Berarti ada bosnya itu. Ya, ada bosnya. Oh. Aku gak melu ngumpul-ngumpul sik ya, Bos. Aku mikir mosok dipondokno tenan-tenan kok dadi wong drugal kan dingeti wong gak apik to, Bos. Aku ora izin yo tapi nak pengen ngumpul-ngumpul aku insyaallah melu, Bos, aku ngono. Nah, terakhir kumpul itu kapan? Terakhir kumpul nak lali aku, Mas. Udah lama banget berarti, Mas? Ya, sudah lama. Tadi kan sudah bilang 3 bulanan ya, Mas, kalau nggak salah. Berarti sekarang ini di pondok Masnya? Iya, sekarang ini saya di pondok. Nggak ada keinginan untuk kembali lagi sama jalan, nggak ada? Ya kalau kuwi nak wi gak ono, tapi nak kaya ono info selawatan di keinginan pengin selawatan. Metu kok pondok nuwi lah. Melu selawatan. Oh. Kan sebelum kamu keluar dari kumpul-kumpulan ajaran itu selawat mana yang terakhir kamu datang sama anak-anak itu? Kalau saat itu yang saya terakhiran saya kunjungi selawatan itu saat mafia sholawat itu Mas. Di mana? Sholawat di Kudus kalau nggak salah. Itu mafia sholawat kan banyak anak pang-pang ya Mas. Iya. Sholawatnya kan ya ngono kuwi lah gampangane. Aku kalau kedengar selawatan di mafia sholawat itu apakah kepikiran untuk gimana ya? Kembali ke anak bayi. Karena apa ya? Pengen balik neh nak jalanan ngono Mas. Iya. Kalau itu saya enggak Mas. Soalnya kalau saya itu ngunjungi sholawatan mesti to ketemu kanca-kancaku neh Mas. Ya wis kumpul sithik kan wis ngilangke rasa kangen gampangane to Mas. Kangen model iki. Kangen dereng lah. Oh iya Mas. Karena kan kamu udah keluar lama ya. Iya. Berapa bulan? Sekitar 3 bulanan kalau nggak salah Mas. Tapi sekarang udah di pondok. Sudah di pondok. Itu kalau kamu dengar selawatan di mafia sholawat itu apakah nggak kangen lagi sama teman-teman kamu yang dulu? Ya kalau begitu saya itu kangen. Seiringnya ya saya itu di pondok lah Mas. Mosok nak kan gambarnya kangen mbek cah-cah kono. Pengin metu tetep kan angel to Mas. Tetep metu kok pondok kan angel. Diawasi akeh pengurus. Angel. Keamanan. Iya, keamanan. Kontrol terus biasanya. Sebelumnya kok bisa keluar itu bagaimana? Itu ada teman saya di pondok yang ngajak keluar, itu keluarnya itu tidak pakai
pintu depan mas, pintu belakang itu pageran tinggi tapi pagernya pakai breng. Itu di panjat teman saya dan saya ikut-ikutan. Itu kalau kamu bonek itu di mana jalan besar itu jalan mana? Tergantung arahnya mas. Kalau di saya bonek itu kan di Bangjo Jogoloyo pertamanya mas. Oh iya. Kalau saya arah Tuban itu Bangjo Trengguli langsung Bangjo Kudus ngidul tekane Pati Tuban langsung mas. Itu berapa jam si Bangjo Jogoloyo sampai Tuban sana? Kira-kira. Kalau Bangjo Jogoloyo sampai Tuban itu sekitar, kalau saya berangkatnya jam 6 ya mas, Iya. biasanya tekan sampai sana itu jam berapa ya, kalau nggak salah itu jam setengah 3, kalau nara salah jam setengah 3 atau jam 3 itu mas. Jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Iya mas, itu di jalanan wis rai duduk kabeh. Wis trimone ya rak gawa sabun muka tok ngono mas. Itu bagaimana reaksi kamu kalau nggak dapat bonekan? Kalau reaksi saya nggak dapat bonekan itu bener koyok rak penak mas. Masalah iki ning dalan kena debu-debu terus. Tapi itu saya mengusahakan untuk mortal mas. Biasanya kan nak bonek kan mandekane sanggeran to mas. Ya kadang ning dalan ning Towang. Ya ono nak ning Bangjo wi bojoku mas. Tapi nak iki ning Towang mas. Kuwi mortal ngene, mungkin wis tak critani to mas. Goro-gorone kuwi mau. Oh, tabrak tadi. Tabrak kuwi mas. Tapi itu masih lanjut. Apakah dibawa pulang teman kamu? Itu kan saat itu kamu bilang kan dibawa pulang. itu masih lanjut kan tekan kono dhisik to mas. Bar kuwi lagi mulai kan cara lorone iki gak patek parah lho mas. Cara lorone. Tapi kalau dipakai jalan bisa. Bisa ya rada sikile duglik-duglik ngono lah. Dengkolan iki cara istilahnya. Itu lanjut itu yang tabrak itu apakah nggak kepikiran untuk pulang, kan sakit ya? Tetapnya ya itu nganu mas. Itu keinginan dia sendiri berarti lanjut. Iya lanjut. Oh iya mas. Tadi kamu sampai sana jam 3 kan? Iya. Terus mulainya sholawat itu jam berapa? Kalau mulainya sholawat itu jam, kalau saya datang itu jam waktu isya mas. Soalnya kalau di Tuban itu saya kadang yo cah pondokan biasa jaro se yo kadang mantai barang ning kono ana pantai barang. Mantai ning Pati dhisik anu biasane mas. Ning Juwono Rembang itu mas. Mulainya sholawat jam berapa? Nah kalau mulanya sholawat itu biasanya jam 8, tapi datang saya itu jam 7. Bakdo isya kan ben entuk panggon ngarep gampangane lho mas. Nah, Iya. sholawat. Terus selesainya itu jam berapa? Selesainya itu jam 12 kalau nggak salah mas. Itu kalau selesai itu langsung pulang atau mampir kemana lagi? Kalau selesai itu nginep terlebih dahulu mas di musola atau masjid. Oh iya tadi saya bilang ya. Iya tadi saya bilang ya. Nah terus kalau kembali ke pondok itu juga naik bonekan lagi. Iya kalau kembali ke pondok itu naik bonekan lagi. Tapi kalau masuk pondoknya mesti itu kok buri meneh barang mas. Kayak mau metune kok buri ya mlebune kok buri. Carane iki ngerti asale lho mas. Asale kok pondok ya balike ning pondok barang to mas. Ini ngasale berarti. Eling asale. Nak cara wayang iki apa ya lali aku. Apa mas nak cara wayang iki? Tahu aku. Lali aku mas. Nak cara wayang iki. Ingat-ingat tuh. Wah, nak ora iso diinget-inget lali tenan kok. Jadi kan kamu kan kalau latar belakang itu apakah pernah ketahuan pengurus atau keamanan pondok? Kalau saya lewat belakang itu nggak pernah mas. Nggak pernah ketahuan. Tapi saya pernah dipanggil itu gara-gara ada yang ngelaporin tuh mas. Wadul kemana? Wadul ke pengurus pondok. Bosone wadul berarti. Wadul mas.
badan aku saiki iki wadulan badan aku. Nah, itu kalau ketangkap keamanan pondok itu diapain? Ya kalau gak tangkap itu biasanya saya di takzir Mas, berdiri ditakoki sik Mas dieksekusi iki kok di bik sapa takoki kabeh kon jawab jujur Mas. Tapi hukumane yo dikon ngadeg dibutak ngadege ning gerbang putri. Malunya itu bikin Wis ngelego sisan nih Mas. Wah. Gak kelambinan nih jane. Ora isine pol to Mas nek ngono kuwi. Itu berapa orang kalau pas kamu ketangkap itu? Saat Dari itu pondok. saya nganu Mas, untungnya wong telu tok Mas sing melu pas kuwi. Kan ambek koncoku cah omahan melu barang to Mas. Cah telu ngadeg wah isine pol Mas, wis gundul wis jalah. Aku kelambi pisan gitu. Nak picisan gak Mas? Gak. Sakane kan digundul lho, dikon nyopot picise. Wis sarungan tok, mbek sendelan wis. Brijen wis digundul aduh. Oh. Tadi kalau berdiri di takjiran bahasanya ya. Iya. Takjiran biasanya diri sih. itu kalau keluar dari pondok itu berapa jam atau berapa menit? Tergantung Mas. Tergantung Kalau kamu. saya itu kan tadi kan pelanggarannya karena konser toh Mas. Sholawatan kan Konser. termasuk konser toh Mas. Iya. Tapi kalau saya itu berdirinya 2 jam. Kan sudah 2 jam wis plus butak plus ngelego ngadeg ning putri. Nah kalau nak ngaji rak ngaji nuwi to biasanya ya ngadeg sak jam tok wis ngono tok. Tapi Itu- gak ning putri. Itu sampai sekarang temanmu yang di takjir sama bareng kamu itu masih di pondok atau udah keluar biasanya boyong atau gimana? Kalau yang ditakjir sama saya itu sudah boyong Mas, karena itu dia malu saat disuruh berdiri itu loh Mas, ngelego wis botak berangan mesti isin toh, wonge boyong Mas sarone. Bisa buat kata buat sahabat kamu yang di sana atau yang sudah keluar dari pondok, silahkan. Untuk teman-teman saya yang di pondok jaga diri baik-baik, karena seumpamanya kehidupan di pondok itu bisa di video semua itu pasti Anda ingin kembali lagi ke pondok Mas. Itu kata-kata dari saya loh Mas. Tepuk tangan buat Mas Gunduri. Terima kasih Mas, malu malah nih isin. Harusnya malu tuh Mas, biasa wae. Ya biasa. Oke. Nah, itu dia pengalaman dari Mas Gunduri sebagai anak jalanan. Demikian dari podcast gue. Terima kasih udah mampir di podcast ini. Untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, Mas Selamat Gunduri. Mas. Terima kasih loh Mas sudah undang.